kita mendengar atau apa tadi dalam hadis ini ketika baginda Nabi ditanya nasihat bagi siapa ya Rasulullah, beliau bersabda bagi Allah. Loh, masa Allah butuh nasihat? Nah, kan ada pertanyaan begitu ya. Loh, kitab kok ya butuh nasihat? Rasul juga butuh nasihat. Nah, disinilah pentingnya kemudian kita belajar dari para ahli hadis. Contoh hadis seperti ini, sekali lagi, ini bahaya ketika kita belajar agama ini belajar dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa dalu menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan rahmat nikmat karunia saengga tasih saged makempal wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Lan ugi salawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wawasan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo kita milai kanthi wawasan basmalah pun ngatos kesupen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi majelis kula panjenengan dalu punika tansah barokah insyaallah. Lan monggo mbok bilih wonten hajat, doa, keinginan kanthi fadilah tawasul kanthi surah Al-Fatihah mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi sedaya doa panyuwunan kula panjenengan tansah dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan belajar bersama kita malam hari ini kembali kepada kitab Nuzhatul Muttaqin atau jalan-jalan ketakwaan, yaitu syarah kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Dr. Mustafa Al-Bugha. Sampai kepada bab 22. Judul babnya nasihat. Tentunya ketika mendengar kata nasihat, kita ini sudah faham, sudah tahu kemana arah apa toh sakjane nasihat kuwi. Ini sudah ada di pemahaman kita. Nek tiyang Jawi niku nasihati ngomongi kan kira-kira ngomongi neng barang sing apik. Nah, nasihat itu ke sana. Di kitab ini dibuka dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Yang saya baca di depan, innamal mu'minuna ikhwatun.
dan seterusnya, fa aslihu baina akhawaykum dan seterusnya. Tapi yang dicuplik di sini adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kenapa diambil ayat ini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah mengingatkan bahwa kita ini dengan keimanan di dalam hati kita, maka kita ini merupakan saudara seiman. Dan dalam sejarahnya saudara seiman ini pernah memiliki kedudukan yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Maksudnya sampai hampir-hampir. Ya, hampir-hampir persaudaraan dalam keimanan ini, karena persaudaraan seperti ini Rasulullah hendak memberikan kepada saudara seiman ini hak, kenapa Pak? Hak waris. Hampir-hampir gitu. Tapi kemudian hak waris itu ditetapkan oleh Allah adalah atas hubungan kenapa Pak? Nasab, hubungan nasab, bukan hubungan persaudaraan dalam keimanan. Artinya persaudaraan dalam keimanan itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa. Di ayat yang lain Allah mengabarkan kepada kita, kalau kita sering membaca surah Ali Imran itu, setelah perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus dilanjutkan dengan perintah wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah itu bersama-sama dengan berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Dan Allah kemudian mengingatkan, wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kalian. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian saling bermusuh-musuhan, maka kemudian Allah fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah mengikat, menyatukan hati-hati kalian sehingga tidak lagi bermusuhan. Kemudian fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum, dan Allah asbahtum niku fa'asbahtum bi ni'matihi, dan Allah anugerahkan, Allah limpahkan kepada kalian itu nikmatnya. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ikhwana niku napa Pak? Ikhwan nggih. Napa ikhwan itu? Saudara. Nah, makanya dalam bahasa Arab itu panggilan yang akrab antara satu dengan yang lain itu adalah ya akhi, wahai saudaraku. Jadi kalau panggilan-panggilan yang akrab itu panggilannya ya akhi. Ya, kalau bahasa umum biasanya ya habibi gitu. Kalau jenengan di tanah haram biasa dengar kalimat itu ya habibi, biasa. Wahai kekasihku, wahai saudaraku. Karena persaudaraan dalam iman itu persaudaraan yang sangat luar biasa sekali. Ya, kalau kita biasanya memanggilnya ya akhi, wahai saudaraku. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau di sini panggilan ya habibi itu biasanya hanya ditujukan kepada istrinya, kepada lawan jenis. Padahal panggilan itu panggilan umum, panggilan kasih sayang sesama mukmin. Justru kalau di sana sesama kita gitu. Jadi kalau kita manggil askar, kita manggil pasti ya habibi. Kalau enggak paling enggak habibi gitu. Jadi bukan Pak Habibi. Itu panggilan keimanan. Binikmatihi ikhwana, dengan nikmatnya yaitu rasa persaudaraan. Nah, jadi bersaudara karena iman itu nikmat yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Orang yang bersaudara, orang yang hatinya terikat dalam ikatan persaudaraan, itu akan memunculkan dalam dirinya itu rasa, apa Pak? Rasa sayang. Memunculkan perhatian. Memunculkan kepedulian. Orang itu kalau sayang, yang diinginkan atas orang yang disayangi itu apa Pak? Kebaikan. Yang diinginkan kepada saudaranya adalah kebaikan sebagaimana keinginannya kebaikan itu ada pada dirinya. Ketika nanti bicara tentang masalah kasih sayang, ya, bahkan cinta, kalau dalam agama kita berbicara masalah cinta, itu nanti banyak ayat, banyak hadis. Jangan dibayangkan cinta laki dan perempuan, gitu. Cinta sesama mukmin. Bahkan rasa cinta sesama mukmin ini menjadi ukuran, menjadi barometer, menjadi timbangan iman seseorang. Hadis misalnya yang kita hafal, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia itu mencintai untuk saudaranya itu ma yuhibba li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau digambarkan itu, orang mukmin itu mencintai saudaranya sesama mukmin itu seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi ukuran la yu'minu ahadukum, tidak beriman, ada diterjemahkan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sehingga orang yang cinta, orang yang bersaudara itu akan melahirkan keinginan-keinginan atas kebaikan saudaranya. Maka salah satu hal yang sangat dibutuhkan, sangat penting menjadi perhatian adalah memberikan nasihat ketika saudaranya itu berada dalam kondisi yang salah. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Di ayat yang lain, di Quran surah Al-A'raf ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepadamu risalah atau amanah Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi baginda Nabi ini dalam ayat ini adalah penuturan atau ucapan dari Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Juga demikian apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya di Quran surah Al-A'raf, ya, surah yang sama. Kalau yang tadi ayat 62, ini yang ayat ke 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah atau amanat Tuhanku dan aku terhadap kamu adalah penasehat yang terpercaya. Jadi nasihat itu dari kata nasoha atau nasihu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lantas kemudian hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 183. Hadis ini sudah cukup kita kenal insyaallah, sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi hadisnya terasa pendek ya. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, kulna, kata kami bertanya, liman, untuk siapa? Atau liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata baginda Nabi, beliau bersabda, agama itu nasihat bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan umat Islam pada umumnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Di dalam hadis ini ada beberapa kalimat yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah an-nasihatu atau nasihat. Ini adalah suatu kalimat yang mengekspresikan keinginan baik. Sekali lagi, nasihat itu adalah kalimat yang mengekspresikan keinginan baik untuk pihak yang dinasihati. Jadi orang yang memberi nasihat kepada saudaranya itu hanya ada satu niat, menginginkan kebaikan. Maka tidak mungkin sesuatu yang diinginkan kebaikan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Secara etimologis, kata an-nushu untuk dasarnya berarti bersih. Maka ungkapan nasahtul asala berarti aku bersihkan madu dari lilin dan aku murnikan dari campurannya ya. An-nasahtu itu aku membersihkan atau aku memisahkan. Ada yang berpendapat kata an-nasihatu diambil dari ungkapan nasahur rajulu thawbahu idza khatahu. Seseorang atau penjahit merapikan pakaiannya saat menjahit. Artinya perilaku orang yang memberi nasihat itu menyangkut apa yang dinasihatkan kepada pihak yang dinasihati, disamakan dengan memperbaiki pakaian. Jadi nasihat itu diberikan dalam rangka melakukan perbaikan ya, bukan dalam rangka menjatuhkan, bukan dalam rangka menyalahkan, bukan dalam rangka memperolok-olok ya, jadi dalam rangka ingin melakukan perbaikan. Kemudian ada kalimat a'immatil muslimin, yaitu pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yakni para penguasa ya, pemerintah ya, penguasa yang memerintah kita, yang mengatur kita. Kemudian ammatihim, umat Islam pada umumnya, yaitu seluruh kaum muslimin selain penguasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita mendengar atau apa tadi dalam hadis ini ketika baginda Nabi ditanya nasihat bagi siapa ya Rasulullah, beliau bersabda bagi Allah. Loh, masa Allah butuh nasihat? Nah, kan ada pertanyaan begitu ya. Loh, kitab kok ya butuh nasihat? Rasul juga butuh nasihat. Nah, disinilah pentingnya kemudian kita belajar dari para ahli hadis. Contoh hadis seperti ini, sekali lagi, ini bahaya ketika kita belajar agama ini belajar dewe. Bersangih belajar dewe itu, kita baca sendiri, ada terjemahnya Pak, moco terjemahannya dewe, akhirnya bingung dewe. Lah mosok Gusti Allah butuh nasihat. Kan secara sekilas kok ora masuk akal. Bahasa Jawa niku kok mokal. Nah, disinilah pentingnya kemudian kita mendengar penjelasan dari para ahli hadis. Bagaimana memahami hadis ini? Jadi kalau ada yang mengatakan kita harus kembali kepada Quran dan hadis yang murni, misalnya belajar dewe, ya bahaya. Nah, sinilah pentingnya kita membaca kitab-kitab rujukan yang sudah disepakati
oleh jumhur ulama kaum muslimin. Ya, termasuk orang bertanya tentang madhab. Pak, mosok awak dhewe perlu madhab wong hadis karo Quran wis ning ngarepe dhewe. Nah, karena ternyata kalau kita tidak bermadhab, tidak belajar kepada imam-imam madhab, banyak hal yang kita bingung melakukannya. Para imam madhab itu mereka sudah mengkaji berbagai macam hadis, berbagai macam dalil, dan kemudian mereka memahaminya, menyimpulkan, sehingga kita yang tidak punya ilmunya itu gak bingung, garek melu. Nah, misalnya yang sering menjadi contoh itu adalah tentang apa yang sering kita pertentangkan, kunut subuh misalnya. Banyak yang kemudian menyampaikan dalil tentang kunut subuh itu lemah, dhaif dan sebagainya. Rasulullah tidak pernah kunut subuh. Sekilas benar kalau kita baca hadisnya hanya yang kita tahu saja gitu ya. Sekilas benar. Tapi dalam pemahaman kita Imam Asy-Syafi'i itu hafal ratusan ribu hadis. Hafal Al-Qur'an dalam usia 7 tahun. Menghafalkan kitab yang begitu tebal itu hanya dalam semalam. Gak mungkin beliau itu kemudian mengabaikan dalil. Beliau membuat kesimpulan dan menetapkan hukum itu sudah dengan kajian yang begitu luar biasa. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita memaksakan kemudian kita harus kembali kepada Quran dan hadis yang murni misalnya. Nah, terus awake dhewe niki lho iso apa? Nah, niki maca belajar hadis macane terjemah. Karena ternyata memahami itu harus menguasai betul bahasa dasarnya, bahasa Arabnya, nahwu, sharaf dan sebagainya. Kembali kepada hadis ini, Dr. Mustafa Al-Bugha kemudian memberikan penjelasan terkait dengan hadis ini. Yang pertama kata beliau, kewajiban kaum muslimin untuk memberi nasihat. Jadi kita kaum muslimin ini punya kewajiban untuk saling menasehati. Karena ia merupakan tiang dan penopang agama. Karena dengan nasihat ini kita bisa saling menguatkan, kita saling mengingatkan. Ya, termasuk agenda kita malam hari seperti ini dalam rangka saling menasehati. Ya, saling menasehati. Nasihat itu sendiri bisa dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan keimanan yang benar dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ini maksudnya nasihat bagi Allah. Yaitu kita berupaya untuk memurnikan akidah kita. Kita jauhkan dari kotoran-kotoran akidah, terutama syirik, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Apakah itu syirik i'tiqadi, syirik berupa keyakinan, maupun syirik amali, syirik dalam bentuk perbuatan. Salah satu bentuk syirik dalam bentuk perbuatan niku, misalnya yang paling kecil napa Pak? Riya. Napa riya? Beramal tidak murni karena Allah, tapi ingin dilihat oleh orang lain, ingin dinilai oleh orang lain. Itu termasuk syirik. Nah, kalau i'tiqad itu meyakini ada sesuatu kekuatan yang bisa mengatur dalam kehidupan kita ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya dalam bentuk terkotori oleh keyakinan-keyakinan subhat. Kemudian ada khurafat, apalagi tahayul. Misalnya meyakini ada sesuatu yang mengatur tempat tertentu misalnya. Itu dikendalikan oleh ini, begini, begitu misalnya. Kemudian ada hitung-hitungan hari baik, hari buruk.
Padahal Allah sudah menetapkan semua hari itu baik. Gitu. Dan sebagainya. Ya, khurafat, takhayul, ya, subhat. Itu nasihat kepada Allah maksudnya adalah dengan kita menguatkan keimanan kita. Membersihkan akidah kita, membersihkan keyakinan kita. Jadi kita bersihkan akidah kita, keimanan kita. Tentunya ini dengan perlu kita belajar. Belajar tentang tauhid. Belajar tentang akidah. Agar keimanan kita, keyakinan kita itu terbangun dengan baik. Lantas bagaimana belajarnya? Ya tentu harus belajar bersama. Ada yang mengajarkan, ada yang bersama-sama kita kaji tentang materi-materi akidah. Kemudian dengan itu kita bisa mengikhlaskan semua bentuk ibadah yang kita lakukan. Itu maksudnya agama itu nasihat untuk Allah atau bagi Allah. Sedangkan bahwa agama itu nasihat li kitabihi untuk kitabnya, atau kepada kitabnya atau bagi kitab Allah. Bagaimana? Yaitu dengan membenarkannya. Membenarkan bahwa seluruh isi Al-Quran itu atau seluruh kitab-kitab samawi yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia itu benar adanya. Tetapi yang kemudian kita benarkan dan kita senantiasa membacanya dan mengikuti serta mengamalkan hukumnya adalah Kitabullah Al-Quranul Karim. Artinya supaya kita bisa membenarkan seluruh isi Al-Quran, tentunya kita harus belajar. Pertama adalah belajar membacanya. Maka membaca atau belajar membaca Al-Quran itu hukumnya wajib bagi kita, fardu ain. Karena hanya dengan membaca dan mengetahui maknanya itu kita bisa memahami. Ya Allah, kenapa ini tenggorokannya? Tanpa membaca dan memahaminya, tentunya kita akan sulit untuk bisa mengamalkan hukum-hukumnya serta tidak mengubahnya. Belajar membaca Al-Quran, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak ada kata terlambat. Jadi sekemampuan kita, sebatas kita punya waktu untuk mempelajarinya, maka itu menjadi kewajiban kita untuk melakukannya. Kalau sudah bisa membacanya, maka kemudian kita berusaha untuk mentadaburinya dengan melihat terjemahnya atau membaca terjemahnya. Kemudian syukur-syukur kita sering-sering membaca kitab-kitab tafsir dari Al-Quran supaya kita lebih paham tentang isinya. Dan alhamdulillah sebagian dari agenda kita, kajian kita di malam Sabtu ini adalah salah satunya belajar membaca bersama-sama. Kita kaji tentang tafsir Imam Ibnu Katsir. Itu bagian dari melaksanakan kewajiban kita. Dan disitulah letak bahwa ad-dinun nasihah li kitabihi. Bahwa agama itu nasihat kepada kitabullah.
Kemudian wali rasulihi, dan nasihat juga dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan membenarkan kerasulannya, mentaati perintahnya, berpegang teguh kepada sunnah dan syariatnya. Itu maksudnya adinun nasihah li rasulihi. Jadi kepada Allah dengan kita memurnikan akidah kita, menguatkan keimanan kita, dan mengikhlaskan amal ibadah kita. Kepada kitabullah dengan kita membacanya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk yang setiap hari tidak pernah lepas dari membaca Al-Quran seberapapun. Misalnya mampu 1 juz 1 hari, itu sangat baik. Kalau tidak 1 juz 1 hari itu tidak lama kok Pak, kurang lebih setengah jam kalau sekali baca. Supaya tidak lama bacanya diecer. Diecernya gimana maksudnya? Dibagi. Pagi setengah juz, sore atau malam setengah juz. 1 juz itu cuma 10 lembar. 10 lembar. Nah, kalau membacanya sudah lancar itu enggak lama. Paling kurang lebih 1 juz itu setengah jam. 30 menit. Kalau dibagi 2 berarti 15 menit. Kalau ingin tartil bisa lebih lama lagi, lebih menikmati. Pak tasik ayat tak tahu ya, kalau ayat tak tahu ya sak kuate sehari misalnya 1 lembar atau 2 lembar enggak apa-apa. Tapi jangan ada hari di mana kita tidak membaca Al-Qur'an sama sekali. Itu maksudnya kita interaksi dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah. Insyaallah itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Kita coba kita laksanakan ya, seberapapun kemampuan kita. Tapi jangan sampai ada hari di mana kita tidak membaca Al-Qur'an. Maca Pak, angger salat maca Fatihah karo kul huwe. Maksudnya bukan itu, maksudnya membaca kitab jadi di hadapan kita. Karena tilawah itu ada 2. Tilawah bil ghaib itu hafalan, tilawah bin nazar itu dengan melihat. Tilawah bin nazar ini tetap punya kelebihan. Jadi ada pahala melihat ayat, melihat kitab itu ada pahalanya tersendiri. Kalau sudah hafal ya otomatis tetap diusahakan ada sesi atau waktu tertentu untuk kita melihat. Meskipun sudah hafal. Jadi itu interaksi kita dengan kitabullah. Terhadap Rasul itu maksudnya kita membenarkan kerasulannya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. La nufarriqu baina ahadim mir rasuli. Nah, tidak membeda-bedakan satupun di antara Rasul itu, dan kita yakini semuanya adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jambi dan Isai. Setuju. Itu terhadap Rasulnya. Kita upayakan bisa berpegang teguh kepada sunnah dan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bagian dari hadis ini. Sedangkan wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, itu adalah dengan membantu mereka melakukan kebenaran. Kemudian taat kepada mereka di luar kemaksiatan. Selama tidak dalam bermaksiat kepada Allah, kita diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Terus nek pemimpin ini ku nyimpang pripun Pak? Ya kita diberi tugas untuk meluruskan penyimpangan mereka dengan baik. Melalui nasihat, melalui peringatan. Selama mereka tidak syirik atau musyrik kepada Allah atau kufur kepada Allah, maka kita tetap berada dalam kewajiban untuk mentaati ulil amri ini.
Allah, qiraatnya kenapa ini? Kemudian juga agama ini nasihat kepada individu dan masyarakat muslim, yaitu dengan membimbing kepada mereka atau membimbing mereka kepada sesuatu yang membuahkan kebaikan bagi mereka, baik di dunia maupun akhirat. Menyuruh mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Dari penjelasan ini kita dapat melihat bahwa hadis ini merupakan dasar yang sangat agung di dalam Islam, yang menghimpun semua bentuk kebaikan. Karenanya para ulama berkata, dalam hadis ini terkandung poros Islam. Jadi ad-dinun nasihah lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Intinya adalah nasihat itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, sehingga kita punya kewajiban untuk saling menasihati, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Nah, ini perlu kita tunaikan bersama-sama, karena itu akan bermanfaat untuk kita semuanya, menjaga kita dari ketergelinciran. Orang boleh jadi suatu saat tergelincir dari jalan kebaikan. Maka ketika kita melihat seperti itu bagi saudara kita, kita berkewajiban memberikan nasihat. Ya. Nasihat itu pelaksanaannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat saudara kita perlu dinasihati, carilah momentum yang terbaik, datangi, ketemu 4 mata, kemudian kita bicarakan, kita ingatkan. Itu nasihat. Tapi kalau kemudian kita tahu saudara kita salah, kita tunggu momentum di depan umum kemudian kita sampaikan, itu namanya bukan nasihat. Itu namanya ingin menjatuhkan. Karena tidak semua orang yang di hadapan itu tahu apa yang dilakukan, tahu kesalahannya. Ya, kayak ngumumnya iki lho kleru gitu. Nah, tapi 4 mata. Kita bersaudara, mari kita berupaya untuk merealisasikan ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, dan perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan di antara kalian, segolongan umat di antara kalian yang ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka yang melakukan itulah wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Insyaallah itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hadis yang bisa kita baca malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan apa yang kita baca malam hari menjadi ilmu bagi kita semuanya, menjadi literatur yang akan menguatkan keimanan kita dan menjaga agama kita ini, sehingga kita istiqomah sampai akhir hayat kita, dan ketika dipanggil Allah kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa menutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, setiap kesalahan datang dari diri saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.